agama apa yang masuk akal? Terus lu langsung jawab dengan nyeleneh, nggak masuk akal. Nggak ada, nggak ada. Agama apa yang paling masuk akal? Nggak ada. Singkatnya nggak ada. Nah itu konten yang itu. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Itu gimana itu maksudnya? Tolong jelasin dong ke gue. Gue pengen nanya itu dulu sih ke lu. Karena sebenarnya emang gak ada kan. Karena gini, basis agama itu kan mitos. Oke. Basis agama itu fiksi. Yang mana sebenarnya cuma masuk akal secara subjektif. Oke. Kalau misalnya aku orang Kristen, agama Kristen itu masuk akal buat aku. Tapi selain agama Kristen gak masuk akal. Kalau Kevin Muslim, yang masuk akal buat Kevin Muslim. Tapi kalau misalnya diajarin misalnya ajaran agama Hindu, misalnya ada dewa ini, dewa itu, dewa ini, ya gak masuk akal rasanya gitu. Perkenalkan, Ibu Noverina ini awalnya beliau adalah seorang penganut agama sebelah atau saudara kita, dan saudara kita agama Islam. Lalu malam hari ini dia menyaksikan bagaimana dia menuju kepada kehidupan yang kekal dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Ibu Noverina ini bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa, malah menjadi orang yang luar biasa. Jadi dengan kesaksian Ibu Noverina, kita akan dibantu oleh firman Tuhan dan kita dibantu oleh kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Solihin malam hari. Silakan kepada Ibu Solihin untuk menyampaikan bagaimana awalnya ceritanya atau historis bisa Ibu Noverina yang seorang dulunya di sana taat sekali, sekarang bisa menjadi penganut yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, silakan Ibu untuk menyampaikan, mungkin memperkenalkan diri dari mana dan bisa kita dengarkan bersama. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Aris Lase. Terima kasih untuk undangannya, di mana kita bisa bersama-sama di sini memberitakan ya kebenaran firman Tuhan, dan itu bukan suatu kebetulan, tapi pasti sudah direncanakan oleh Tuhan sebelumnya. Saya ucapkan selamat malam untuk semua pemirsa dimanapun berada. Untuk kesekian kalinya mungkin ya melihat saya live, tapi saya harap jangan bosan ya, jangan pernah bosan ya. Dan tadi saya sedikit meralat apa yang dikatakan oleh Pak Aris, bahwa saya adalah seorang Kristen yang luar biasa. Tapi sesungguhnya yang luar biasa itu adalah Tuhan saya, Tuhan kita semua, yaitu Yesus Kristus. Ya, dialah yang luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, Pak Aris, saya sedikit menceritakan bagaimana saya bisa mengenal Allah yang benar. Itu diawali dengan satu pertanyaan yang sangat simpel sekali. Ya, saya waktu remaja merenungkan, ya, mengapa di dunia ini ada begitu banyak agama, sementara saya meyakinin bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, ya, hanya satu Allah, hanya ada satu Allah, tidak dua, tidak tiga, ya. Tapi yang mengherankan, membingungkan saya adalah apa ada banyak agama di dunia ini, ya. Nah, dan agama-agama yang ada ini itu pengajarannya itu berbeda-beda satu sama lain, bahkan ada yang bertentangan. Nah, secara akal sehat saya mempertanyakan itu, kok bisa gitu? Apakah mungkin Allah yang esa membuat bermacam-macam agama dengan bermacam-macam pengajaran, dengan keselamatan yang berbeda-beda, dengan standar moral yang berbeda-beda? Saat itu saya katakan tidak mungkin. Ya. Nah, kalau tidak mungkin, apakah semua agama itu salah? Saya bilang juga tidak mungkin juga, ya. Karena Allah itu ada. Berarti kalau Allah itu ada, pasti dia memiliki agama yang
juga pasti melalui firman-firmannya ya, firman-firmannya yang dia turunkan kepada para nabi dan para rasul itu pasti ada gitu. Dan dia pasti punya kitab suci yang dia siapkan sebagai penuntun hidup umat manusia ini. Jadi tidak mungkin semuanya salah dan tidak mungkin semuanya benar. Nah, pada saat itu saya berkesimpulan dari semua agama yang ada itu pasti hanya satu saja yang benar gitu. Tapi saya waktu itu tidak punya referensi yang cukup, bahkan dibilang nol ya referensi saya tentang agama-agama yang lain. Saya hanya tahu namanya ya, nama dari agama-agama yang ada saya tahu, tapi saya tidak punya referensi seperti apa agama itu ya. Nah, waktu yang saya punya itu hanya kitab dari agama saya. Yang saya tahu hanya agama saya saja gitu. Nah, tentang agama-agama lain itu selentingan saja gitu, bahwa dia begini ya, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam, di luar itu tidak gitu ya. Nah, bahkan yang di luar Islam itu disebut kafir dan mendaratnya pasti di neraka dan sebagainya gitu. Nah, pada saat itu saya dengan sangat apa yang ada pada saya, yaitu kitab suci saya saat itu. Itulah yang saya pelajari dari awal sampai akhir. Saya membacanya tafsirannya atau terjemahannya ya. Karena walaupun saya di usia 9 tahun sudah khatam Quran, tapi jujur saya tidak tahu artinya ya. Apa arti dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu saya tidak tahu sama sekali. Karena saya tidak pernah diajarkan bahasa Arab ya, dan orang tua juga tidak bisa berbahasa Arab. Jadi kalau saya bertanya pun pasti tidak akan bisa menjawab gitu. Apalagi Al-Qur'an yang kita miliki dulu itu tidak seperti tafsiran yang ada bahasa Indonesianya, ada terjemahannya seperti Al-Qur'an yang itu ya, yang biasa ada sekarang banyak sekali gitu. Nah, saat itu saya hanya punya Al-Qur'an yang semuanya tulisan Arab, tidak ada terjemahannya. Ya. Itu di kelas 2 SMA saya mulai cari tahu dengan cara membeli Al-Qur'an kecil ya. Disitulah saya belajar mulai membaca ya, arti demi arti dari surat-surat yang ada ya, mulai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas ya kan. Nah, di situ saya baca dan akhirnya saya menyimpulkan ya konsep-konsep yang ada di dalamnya, konsep keselamatannya, baik konsep surga nerakanya, kemudian pengajarannya, itu saya sudah punya catatan khusus ya. Nah, yang saya pelajari adalah terjemahannya, karena memang bahasa Arabnya saya tidak bisa ya. Nah, dari situlah saya mulai mempertanyakan segala sesuatunya yang saya dapatkan dari yang saya baca ini ya. Nah, jadi saya punya catatan khusus hal-hal apa yang saya tidak bisa terima dari pengajaran yang ada di dalamnya, dari fakta yang ada di dalamnya. Waktu itu saya juga kebingungan ya, begitu banyak pertanyaan yang seharusnya dijawab gitu, tapi sayangnya tidak ada yang bisa menjawab itu dari kitab itu sendiri, tidak saya temukan jawabannya. Waktu saya membaca Alkitab itu beda ya. Kalau saya misalnya kebingungan di ayat yang ini, nanti ayat yang lain yang menjelaskannya gitu ya. Saya misalnya tidak setuju dengan poligami ya, gitu, memang begitulah ajarannya, bahwa memang itu dia. Tapi maaf ngomong, saya tidak setuju ya, sebagai seorang wanita itu tidak bisa menerima gitu. Nah, itu fakta saya, pengalaman saya, fakta yang saya alami begitu gitu. Mungkin banyak wanita lain bisa menerimanya ya, nggak apa-apa gitu ya, it's your choice ya. Tapi kalau bagi saya diizinkan untuk berpoligami ya, itu boleh 2, 3, 4 bahkan lebih gitu ya, itu bagi saya sesuatu yang impossible ya, yang tidak bisa saya tanggung kalau itu dialami, kalau itu saya alami gitu ya. Nah, jadi saya belajar Al-Qur'an itu cukup lama, mendalami Al-Qur'an itu cukup lama, karena saya hanya mengandalkan Al-Qur'an. Saya tidak membaca hadis dan lain-lain, karena saya meyakini bahwa katanya
Al-Quran itu tidak ada unsur campur tangan manusia di situ, ya. Jadi itu murni firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang saya baca, dan 22 tahun saya membutuhkan waktu untuk sampai berani membeli Alkitab gitu ya. Berani membaca Alkitab, ya. Nah, jadi dari pengajaran-pengajaran yang saya simpulkan di situ, saya simpan sebagai catatan saya pribadi. Karena tidak ada yang tahu saya mempelajari itu diam-diam ya. Adik-adik, orang tua juga nggak ada yang tahu. Karena bagi kami di Minangkabau, ya di Sumatera Barat sana itu sangat tabu kalau kita mempertanyakan agama itu, gitu. Ya bisa jadi kita dipikirkan orang sudah tidak waras gitu ya, ada sudah aneh gitu atau gangguan kejiwaan gitu ya. Kok agamanya sendiri dipertanyakan, diprotes begini-begini ya. Itu memang tabu gitu. Apalagi kan dengan keterbatasan orang tua, itu saya tidak mungkin menanyakan beliau gitu kan. Jadi akhirnya saya simpan itu sampai suatu ketika saya ya kemurahan Tuhan juga saya bisa mengunjungi negara maju ya, itu Jerman, itu ke Eropa. Kebetulan itu dapat beasiswa ya waktu saya mengajar di salah satu universitas negeri di Padang. Jadi di situ saya mulai membanding-bandingkan gitu ya. Apa yang saya tahu dari agama saya tentang orang kafir, kemudian saya saat itu ada di negara kafir, ya saya mulai banding-bandingkan dan menilai gitu. Kenapa apa yang saya dengar selama ini tentang orang kafir, tentang negara kafir, kok beda gitu, ya? Saya langsung turun dari pesawat saja, itu sudah amazing banget gitu. Ya, saya lihat pemandangannya kiri kanan, jalannya, orang-orangnya begitu ramah gitu ya. Kalau kita berpapasan aja dengan orang dan dia kebetulan melihat mata kita, dia akan mengucapkan salam, Guten Morgen gitu, Guten Abend, Guten Tag dan sebagainya ya. Dan pasti gitu. Beda dengan di Indonesia. Kalau kita ke apartemen ya, di dalam lift itu kan banyak sekali orang. Biasanya dari lantai 1 sampai lantai 20 bisa nggak menyapa orang loh. Ya, kalau dialami di sini gitu ya. Kalau kita nggak tegur dulu, dia nggak negur kita gitu. Kayak orang-orang yang serba ketakutan. Tapi kalau di negara sana, kita di lift itu pasti semua saling menegur. Ya, walaupun nggak kenal tapi seperti kenal gitu ya. Ya, kita disapa gitu. Ya, pasti ditanya kabar kita, apa kabar kita gitu. Padahal kita belum kenal tuh. Ya, we get as in, ya, we get as dear kalau lebih dekat gitu. Padahal nggak kenal, apa kabar Anda? Padahal kita nggak kenal gitu. Begitu ramahnya gitu. Padahal itu orang-orang kafir gitu ya. Nah terus saya lihat juga negaranya kok bisa maju seperti ini. Padahal Jerman kalau dibilang itu sama-sama ya hancur oleh baru bangkit itu tahun 1945 ya, mulai merangkak itu sama dengan kita sebenarnya. Tapi kenapa sih negara itu kok bisa melejit gitu kemajuannya? Kenapa gitu? Saya selalu cari tahu di situ apa sih bedanya gitu kan. Nah, jadi selama di sana saya bukan hanya sekedar sekolah, tapi saya juga mempelajari ya karakteristik orang di sana, etos kerja orang di sana, ya mentalitasnya orang di sana gitu. Bagi saya tuh amazing banget, pantesan negara ini maju gitu. Tapi mereka bukan Muslim gitu ya, mereka kafir. Yang saya tahu seburuk-buruknya manusia itulah ya kafir itu ya. Tapi faktanya saya lihat nggak begitu beda banget gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya semakin memiliki referensi gitu ya, punya wawasan yang lebih gitu untuk menilai segala sesuatunya gitu. Nah, pada tahun 2004 ya, sudah di Indonesia, itu saya kira saya sudah cukup, pencarian saya sudah cukup, akhirnya saya menyimpulkan ya, bahwa saya harus next step gitu ya. Saya beli Alkitab, kemudian saya pelajarin, saya baca, itu dari Kejadian 1 pasal 1 saja, itu udah terkaget-kaget saya gitu ya. Dari bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu ini ya dalam 6 hari, dan manusia diciptakan
yang terakhir ternyata Allah itu luar biasa gitu. Dia ciptakan dulu apa yang dibutuhkan oleh manusia, baru manusia diciptakan yang terakhir kali gitu. Ya kan? Nah, memang ini pasti dijadikan juga bahan diskusi oleh orang-orang di seberang gitu. Misalnya di hari pertama, kok ininya matahari diciptakan hari ke-4 gitu ya. Kok hari pertama dibilang sudah ada terang, ada gelap. Dari mana gitu? Matahari belum ada kok udah ada terang gitu. Nah, dengan mempelajari Alkitab ya. Kemudian saya tahu ternyata terang itu tidak harus bersumber dari matahari. Karena Allah itu sendiri adalah terang ya. Kemuliaannya itu yang menerangi. Karena dari sananya dia adalah terang. Seperti di sorga juga nanti tidak perlu matahari. Karena kemuliaan Allah yang menerangi sorga itu. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mempertanyakan kok udah ada terang mataharinya belum ada. Ini jawabannya ya. Bahwa Allah itu sendiri yang menerangi ya. Kemuliaan Allah itu sendiri yang menerangi di hari pertama. Ya, bahkan di sorga pun dikatakan bahwa tidak perlu lagi matahari dan bulan karena kemuliaan Allah yang menerangi. Ya, jadi tidak ada rasanya yang dipermasalahkan yang tidak ada jawabannya di Alkitab. Ya, tidak ada yang dipertentangkan orang di luar sana. Pasti ada jawabannya di Alkitab. Itu saya yakin 1000%. Ya kan? Nah, ini yang membuat saya takjub ya. Sehingga saya dari waktu ke waktu membaca Alkitab, akhirnya saya mengenal Allah yang sejati itu seperti apa. Ya. Bahwa Allah orang Kristen itu dikatakan 3, itu sebenarnya nonsen. Ya. Allah orang Kristen itu adalah Allah yang esa. 3 pribadi, 1 hakikat, ya. Yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi 1 hakikatnya, yaitu Allah, ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu 1 hakikatnya. 1 esensi, ya. Jadi tidak bisa dibilang 3 gitu. Karena mereka ini selalu bersama-sama, ya. Jadi di situ saya mulai mendalami ya Alkitab, kemudian belajar. Nah, tahun 2004 akhir saya mulai memberanikan diri untuk masuk gereja. Pada waktu Ibu mengambil keputusan Ibu menjadi seorang Kristen, apa tantangan-tantangan Ibu yang Ibu hadapi dari keluarga, dari saudara, dari ponaan, dari semua dari keluarga yang tadinya sudah kekeh ingin paling benar. Lalu Ibu berbeda dengan iman mereka. Apakah ada ancaman atau ada istilahnya tali silaturahmi putus? Mungkin Ibu bisa menyampaikan ke kita sehingga kita bisa yang mengambil keputusan tidak akan takut ke depan bahwa bagaimanapun saudara contohnya Ibu Solihin bisa menghadapi kok dengan baik. Kira-kira begitu Bu ya? Iya. Ya, seperti kita tahu ya Pak Aris ya. Ya. Untuk mengikut Yesus itu pasti ada tantangan, ya kan? Dengan kata lain kita harus mau pikul salib, ya kan? Ya. Kita pikul salib ya siap menerima segala resiko dan konsekuensi yang ada, ya. Pastinya saya dari Minangkabau itu kan masyarakatnya sangat kental keislamannya, ya. Jadi bagi keluarga saya pun sampai saya pindah agama itu benar-benar sebuah bencana besar, gitu ya. Sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan bisa terjadi dengan saya gitu. Nah, apalagi saya anak tertua dari 7 bersaudara dan seharusnya yang menjadi panutan mereka, ya kan? Seharusnya saya ini yang mengomandanin mereka, saya malah murtad gitu, ya kan? Nah, pastinya mereka sangat kecewa sekali dan saya memaklumi itu, ya. Saya sangat memaklumi itu sampai hari ini gitu. Nah, waktu saya mengenal kebenaran di Alkitab, saya langsung tergerak ya. Mungkin Roh Kudus begitu mendorong saya untuk saya bisa bersaksi kepada keluarga saya. Nah, pada saat itu saya menulis 10 lembar surat ya.
kertas folio saya tuliskan dari A to Z kenapa saya pindah agama. Ya, kenapa saya keluar dari Islam dan memilih jadi Kristen, memilih percaya kepada Tuhan Yesus, memilih percaya kepada Alkitab, ya. Dan itu saya kirimkan, dan seminggu kemudian, kalau nggak salah itu datanglah balasan, ya. Nah, balasannya pastinya sudah bisa kita tebak, ya, sudah bisa kita tebak, pasti mereka kecewa sekali, ya kan. Dan tentunya namanya orang kecewa, namanya orang marah, itu mungkin kata-kata yang tidak seharusnya pun akan terucap gitu ya. Tapi saya waktu itu sangat heran ya. Saya tidak sedih sama sekali gitu. Jadi penghiburan dari Tuhan Yesus itu, dari Roh Kudus itu luar biasa menguatkan saya gitu. Menguatkan saya gitu. Nah, dan luar biasa lagi, saya tidak kecewa dengan mereka. Saya justru semakin mengasihi mereka gitu. Ya, saya memaklumi keluarga saya sampai berkata seperti itu memang karena mereka sangat-sangat kecewa dan sedih sekali.